Ola Ramlan tiba-tiba saja menyinggung soal melepas hijab dalam perbincangan dengan Vena Melinda. Namun itu bukan keinginan Ola Ramlan, karena Ola Ramlan hanya sedang berandai-andai. Ia mengandaikan bila sedang dalam kondisi yang terpuruk sehingga membuat imannya goyah. Menurut Ola Ramlan, itu semua bisa terjadi karena dirinya kini harus bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya, Sean Michael Alexander, Alina Nairahana Hutapea, dan Andrea Nairahana Hutapea. Aku penurut. Aku juga serius Ola tuh nurut sama pasangan. Ola Ramlan mengakui penghasilannya berkurang setelah memutuskan berhijab karena tak banyak tawaran pekerjaan untuknya. Karenanya, dia tak berani untuk berjanji akan selamanya mengenakan hijab. Kadang-kadang bisa di mana titik kita misalnya, aduh kok penghasilan kita nggak sebanyak pada saat itu ya, kan ada juga. Jadi aku juga nggak berani ngomong akan istiqomah selamanya, bebernya. Menurut Ola Ramlan, ini adalah ujian berat dalam hidupnya. Namun ia selalu berharap agar tetap istiqomah. Untuk kedepannya, kalau dibilang istiqomah atau tidak, aku pun tidak pernah tahu. Karena dalam dunia ini segala tantangan, ujian, cobaan selalu berdatangan, ujar Ola Ramlan. Itu kan pasti rata-rata harta dong yang dimauin. Aku tipikal yang kerja keras sendiri. Mungkin dengan aku harus seperti apa yang aku nggak tahu kedepannya nanti. Tapi jujur aja, itu dunia yang harus kita jalani, imbunya. Kasus promosi judi online yang melibatkan pesohor dan selebgram salah satunya juga melibatkan Dinar Candy. Dinar Candy mengaku memang pernah mempromosikan satu situs judi online. Ingat saya itu baru pemanggilan selebgram. Namun kasus ini kata dia sudah lama terjadi dan sudah rampung. Sudah selesai kasus promosikan situs judi online, kata Dinar Candy kepada wartawan. Awal-awal aku bermain sosmed, jadi waktu itu juga sosmed aku baru 500.000 followers. Dinar Candy mengungkap kasus itu terjadi pada 2017. Dinar Candy saat itu diperiksa bersama 50 selebgram lain. Saya dipanggil Polda Metro Jaya tahun 2017. Semua sudah selesai, uang saya dibekukan selama 2 bulan untuk diperiksa, tambahnya. Dinar Candy pun tak lagi terlibat dalam kasus yang ditangani oleh polisi saat ini, termasuk yang melibatkan Wulan Guritno. Tidak ada keterlibatan saya dalam kasus ini saat ini. Saya sudah di BAP 2 kali, jelas Dinar Candy. Menurut Dinar Candy, cara bandar-bandar ini menggunakan trik untuk menjalankan praktik promosi judi online secara terselubung. Mereka bahkan menyembunyikan aksinya di balik permainan online yang seolah-olah tidak mencurigakan. Banyak dari mereka yang menyembunyikan hal ini, seperti yang terjadi pada saat saya mendapat tawaran yang terlihat seperti permainan game online. Namun setelah kami memeriksa situs webnya, ternyata itu adalah situs judi, cerita Dinar. Ia pun mengimbau selebgram baru untuk berhati-hati terhadap promosi semacam ini. Terlebih menurut Dinar, jumlah penghasilan yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu ini sangat fantastis. Bahkan ia mendengar kabar bahwa para artis dapat membayar hingga 3 digit untuk berbagi cerita selama 15 detik. Setahu saya, semua terlibat dalam hal ini membayar 3 digit hanya untuk berbagi cerita selama itu, ungkap Dinar Candy. Istri Pratama Arhan, Aziza Salsa, kedapatan memakai jaket seharga puluhan juta saat kembali ke Jepang untuk menemani sang suami merumput bersama Tokyo Verde. Momen kepergian Aziza Salsa kembali ke Jepang turut diantar oleh ayahnya, Andre Rosiade. Dalam video yang beredar, terlihat Aziza Salsa bermanja-manja di gendongan punggung ayahnya saat berada di bandara. Aziza Salsa terlihat mengenakan jaket berwarna hitam dengan celana jeans. Menurut akun Instagram @arhanazizawearing, jaket yang dikenakan Aziza keluaran brand Balmain seri Teddy logo patch bomber seharga 43 juta rupiah. Harga jaket yang dikenakan Aziza Salsa itu membuat warganet penasaran dengan pekerjaan sang ayah selain menjadi anggota DPR. Bapak Zize, panggilan Aziza Salsa, kaya banget kah? Selain jadi DPR, punya usaha apa lagi? Tulis akun @iwe. Mungkin Zize pakai uang sendiri, apalagi dia viral banget dari endorse dan lain-lain. Bayangkan aja brand yang antri karena engagementnya lagi naik. Komentar @me. Kalau nggak salah, bapaknya punya 3 perusahaan dan jauh sebelum masuk DPR emang udah jadi pengusaha.
Ya bisa dibilang keluarga Zize termasuk old money. Tambah @YN. Namun di sisi lain, beberapa warganet lainnya menyarankan untuk tidak mengumbar harga outfit yang dikenakan oleh Aziza Salsa demi menghindari pikiran negatif. Mending nggak usah di-spill harganya nggak sih? Tanggapan orang dan cara berpikirnya juga beda-beda. Ngeri, apalagi bapaknya anggota dewan. Takutnya orang pada mikir negatif gitu, sahut @MI. Mending nggak usah buat kayak gini, tuh banyak yang berpikir negatif. Pasti pada nanyain bapaknya usaha apa. Padahal kan bapaknya kaya udah dari dulu sebelum jadi anggota dewan, ungkap @NA.